Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Refresh Alur Cerita. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dan keluarga tetap diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di video kali ini kita akan kembali merefresh alur cerita dari serial film The Lord of the Rings, The Rings of Power. Yang mana series film kali ini berceritakan tentang masa sebelum terjadinya trilogi dari film The Hobbit ataupun trilogi utamanya dari film The Lord of the Rings dimulai. So, bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita refresh alur cerita The Lord of the Rings, The Rings of Power episode pertama. Diceritakan bahwa pada masa sebelum matahari terbit, para kaum elf yang ada di benua suci mereka yang bernama Valinor hidup dengan penuh kegembiraan. Namun suatu ketika, cahaya dari pohon suci yang menerangi dan menaungi banyak kehidupan para kaum elf di benua tersebut sirna seketika akibat kekuatan jahat yang dipancarkan oleh penguasa kegelapan yang bernama Morgoth. Banyak dari kaum elf yang ada di benua Valinor tak terima akan perbuatan yang telah dilakukan oleh Morgoth pada pohon kehidupan mereka. Dan untuk membalaskan perbuatan Morgoth tersebut, maka para petinggi elf kemudian membentuk pasukan aliansinya untuk pergi berperang dan segera pergi menuju ke Middle Earth untuk melawan kejahatan yang telah ditebarkan oleh Morgoth di seluruh penjuru Middle Earth. Pada awalnya para elf mengira bahwa pertempuran tersebut akan berlangsung dengan tempo yang sangat singkat. Namun ketika mereka melihat kehancuran yang terjadi di sepanjang penjuru Middle Earth, maka pertempuran tersebut diyakini akan berlangsung sangat lama, atau bahkan sampai memakan waktu berabad-abad lamanya. Namun dengan seiring berjalannya waktu, pada akhirnya Morgoth bisa dikalahkan juga. Akan tetapi kekalahan dari Morgoth tersebut tidak serta-merta menghilangkan teror kekejaman yang telah ditebarkan oleh Morgoth dan pasukannya di sepanjang penjuru Middle Earth yang tak bisa lagi terbendungi. Malahan kekuatan jahat tersebut berkumpul menjadi satu di dalam satu panji kepemimpinan dari salah satu jenderal Morgoth yang paling setia, yang paling kejam, dan yang paling licik yang bernama Sauron. Dan untuk mencegah kekuatan jahat Morgoth tersebut bangkit kembali, maka saudara Galadriel bersumpah untuk menghentikan perbuatan Sauron tersebut. Namun keinginan untuk mewujudkan sumpahnya itu tidak bisa lagi diwujudkan oleh saudaranya Galadriel itu. Karena pada akhirnya, saudaranya tersebut harus meregang nyawa ketika ia berhadapan dengan kekuatan jahat yang dimiliki oleh Sauron. Dan bahkan Sauron juga meninggalkan sebuah tanda di jasad saudaranya Galadriel itu, yang bahkan orang paling bijak di kalangan tetua elf pun tidak tahu maksud dari tanda tersebut dibuat. Merasakan dendam karena Sauron telah merenggut nyawa saudaranya yang sangat ia sayangi, membuat Galadriel kemudian bertekad untuk mewarisi sumpah saudaranya tersebut, yang mana kemudian Galadriel membentuk satu pasukan khusus untuk mencari jejak keberadaan dari sisa pasukannya Sauron pada saat ini. Dan tibalah Galadriel beserta dengan pasukannya di wilayah paling utara Middle Earth, yaitu daerah dari gurun es yang terkenal dengan sebutan Forthwait. Setelah melakukan pencarian panjang yang telah memakan waktu bertahun-tahun lamanya, pada akhirnya pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Galadriel tersebut berhasil menemukan kastil atau benteng yang dahulu pernah digunakan oleh Sauron untuk mengumpulkan sejumlah besar pasukannya Morgoth pasca kekalahannya dari pertempuran dengan pasukan para elf. Akan tetapi di dalam kastil yang tampak ditinggalkan tersebut masihlah terdapat seekor troll salju yang menjaga tempat itu dari kedatangan orang asing di dalamnya, yang mana troll tersebut membuat seluruh anggota tim Galadriel kerepotan. These orcs were meddling with the powers of the unseen world. Setelah monster itu berhasil dikalahkan, serta Galadriel juga telah menemukan jejak tanda keberadaan dari Sauron di dalam ruangan yang dahulu menjadi tempat percobaan ritual sihir hitam. Dan kemudian Galadriel memerintahkan kepada seluruh pasukannya agar segera bersiap-siap untuk kembali melanjutkan perjalanannya mereka agar bisa memasuki wilayah Forthwait lebih jauh lagi. We must follow it. Sauron was here. Namun pasukannya yang telah lelah mengikuti perintah Galadriel yang sangat ambisius tersebut, yang mana keputusannya Galadriel itu telah mengabaikan perintah dari raja tertinggi kaum elf untuk segera kembali. Kemudian mereka melakukan voting agar bisa meredakan ambisi dari Galadriel tersebut dan bisa pulang ke Lindon, ibu kota kerajaan elf di Middle Earth, untuk menjawab panggilan dari raja mereka, beserta melaporkan temuan mereka kali ini ke hadapan sang raja. Must return home to take counsel with the High King.
We should never have come in here. Dan film The Lord of the Rings of Power pun dimulai. Setelah ekspedisi perjalanan panjangnya berakhir, kini Galadriel beserta dengan pasukannya telah kembali ke Lindon, ibu kota dari suku High Elf yang ada di Middle-earth. Mendengarkan kabar bahwa Galadriel telah kembali dari ekspedisi panjangnya itu, seorang senator di kota tersebut yang bernama Harold Elrond segera bergegas untuk menemui Galadriel. Dan ketika Galadriel telah bertemu dengan Elrond, Galadriel pun menceritakan semua petualangannya kepada Elrond, termasuk sebuah tanda yang ditinggalkan oleh Sauron di dalam benteng yang ada di wilayah Forthwaite. This mark's very existence proves Sauron escaped. Untuk mengucapkan rasa terima kasihnya terhadap dedikasi para pejuang yang telah rela berkorban demi menumpas sisa kekuatan jahat Morgoth di Middle-earth, maka raja tertinggi dari para High Elf tersebut kemudian mengadakan upacara pemberkatan untuk Galadriel dan pasukannya yang telah lama berjuang. Serta sang raja juga mengumumkan bahwa peperangan yang telah lama berlangsung dengan pasukannya Morgoth tersebut akhirnya telah berakhir setelah mereka tidak menemukan lagi tanda-tanda dari sisa pasukannya Morgoth itu. Tak hanya sampai di situ aja nih guys, raja tertinggi para High Elf tersebut juga memberikan Galadriel dan pasukannya hadiah berupa tiket perjalanan pulang ke benua Valinor, benua suci yang penuh berkah bagi para kaum elf. Banyak dari prajurit dari pasukannya Galadriel merasa gembira atas hadiah tertinggi yang telah diberikan oleh sang raja kepada mereka. Akan tetapi bagi Galadriel sendiri, alih-alih senang dengan hadiah yang telah diberikan oleh rajanya tersebut, malahan ekspresi yang dipancarkan oleh Galadriel di sini sebaliknya, yang merasa kecewa atas hadiah yang diterimanya The itu. undying lands of Valinor. Di tengah-tengah pesta perayaan karena perang telah berakhir, Galadriel masih merasakan bahwa Sauron masihlah hidup dan tengah bersembunyi untuk mengumpulkan kekuatannya agar bisa memulai terjadinya peperangan kembali. Tidak hanya bisa tinggal diam dan membiarkan hal tersebut terjadi di Middle-earth. Namun Elrond yang ingin melihat teman baiknya itu hidup dengan bahagia tanpa adanya peperangan lagi, kemudian mencoba untuk memujuk Galadriel dan menghentikan ambisinya tersebut untuk terus bertempur melawan sisa pasukan Sauron yang tidak pasti keberadaannya saat ini, ataukah masih hidup atau tidak. Maka untuk lebih meyakinkan Galadriel, Elrond kemudian berjanji kepada gadis tersebut, yang mana kalaupun terjadi tanda-tanda akan bangkitnya kekuatan jahat dari Morgoth ataupun Sauron, maka Elrond akan sekuat tenaga untuk mengerahkan seluruh daya upayanya untuk menghentikan kekuatan jahat tersebut bangkit kembali, menggantikan peranannya Galadriel yang telah kembali ke benua Valinor. I will not rest until it is put right. Go there. Go, and I promise you. Scene berpindah ke benua bagian selatan, di mana negeri para manusia tinggal. Terdapat sebuah benteng pertahanan yang sekaligus menjadi benteng pengawas yang didirikan oleh para kaum elf di wilayah Tirharad yang bernama Benteng Ostirith. Benteng tersebut difungsikan oleh para elf untuk mengawasi dan membatasi pergerakan dari para pengikutnya Morgoth. Yang mana pada masa lalu, ketika peperangan sedang berkecamuk di Middle-earth, para manusia di wilayah Tirharad itu lebih memilih memihak kepada Morgoth ketimbang memeranginya. Tidak seperti kaum elf yang berumur panjang dan masih sangat jelas mengingat tragedi dari pertempuran yang maha dahsyat tersebut terjadi. Para manusia telah berganti dari generasi ke generasi, rata-rata telah melupakan kejadian besar tersebut, yang mana membuat hubungan antara kedua kaum itu menjadi canggung dan tidak mempunyai kepercayaan satu sama lain, walaupun kedua kaum tersebut telah lama tinggal berdampingan di wilayah itu. Arondir. That for 79 years you've kept watch over the men and women of Tirharad, not because of what their ancestors once did, but because of who they still are. Namun terlepas dari itu semua, terdapat seorang prajurit penjaga elf yang bernama Arondir yang tidak menganggap bahwa semua manusia wilayah tersebut memihak kepada Morgoth. The only kind touch I've known all my days. Singkat cerita, berita deklarasi yang telah disampaikan oleh Raja Elf bahwa peperangan telah berakhir kini telah sampai di benteng pertahanan Ostirith. Dengan berakhirnya peperangan yang telah dikumandangkan oleh sang raja, berakibat juga dengan penonaktifan benteng-benteng pertahanan yang ada di garis depan. Arondir yang telah bertugas selama 79 tahun di wilayah Tirharad sangatlah menyayangkan fakta bahwa ia akan segera kembali pulang. Karena di tempat ini sendiri, Arondir telah jatuh cinta dengan seorang wanita dari ras manusia yang bernama Browin. Beauty has great power to heal the soul. Dan pada saat ketika Arondir ingin mengucapkan salam perpisahnya itu kepada Browin, tiba-tiba seorang penggembala sapi mendatangi mereka dengan membawa sapinya yang tampak sedang sakit. Ketika Arondir memeriksa sapi tersebut, ternyata susu yang dihasilkan oleh sapi itu mengeluarkan warna hitam, yang mana sebelum terkena penyakit,
sang pengembala mengatakan bahwa sapi tersebut sempat merumput di wilayah timur Tirharat hingga sampai ke wilayah Horden, tempat di mana kampung halaman Borowin berada. Penasaran dengan apa yang telah terjadi di wilayah itu, maka Arondir beserta dengan Borowin pergi ke sana. Namun setibanya mereka di wilayah Horden, mereka terkejut dengan kondisi Horden yang telah luluh lantah, seperti telah terjadinya peperangan di wilayah itu. Warden. Di tengah-tengah lautan pemisah antara benua Middle-earth dengan benua Valinor, kebimbangan Galadriel terhadap keputusannya untuk kembali ke benua Valinor kini kian semakin menjadi-jadi. Namun di saat yang bersamaan dengan kegalauannya itu, Galadriel kemudian teringat dengan perkataan saudaranya ketika ia masih kecil, yang mana perkataan saudaranya itu telah membuat Galadriel sadar dan memutuskan untuk tidak kembali ke Valinor dan akan tetap berjuang sampai Sauron benar-benar tewas tepat di hadapannya, guna untuk memenuhi sumpah yang tidak bisa lagi diwujudkan oleh saudaranya itu. Until we have touched the darkness. Di saat yang bersamaan ketika gerbang suci benua Valinor terbuka, sebuah meteor kemudian terbang membelah langit senja Middle-earth, yang mana meteor itu bisa dilihat oleh semua orang di benua itu. The skies are strange. Setelah terbang cukup jauh, pada akhirnya meteor tersebut mendarat di wilayah timur barat Anduin, tepatnya di wilayah Rovanion, tempat di mana suku dari ras Harfoot tinggal. Di sana terdapat seorang gadis dari suku Harfoot yang melihat bahwa meteor itu mendarat dekat dengan posisinya saat ini. Gadis itu bernama Eleanor Brandyfoot, atau orang-orang dari sukunya sering memanggilnya dengan nama Nori, yang mempunyai kecenderungan keingintahuan yang tinggi ketimbang anak-anak dari ras Harfoot lainnya. Nobody goes off trail and nobody walks alone. We Harfoots are free from the worries of the wide world. Ketika Nori telah tiba di mana lokasi dari meteor tersebut jatuh, ia kemudian terkejut ketika mendapati bahwa seorang manusia sedang terbaring atau terkapar tepat di tengah-tengah kobaran api akibat efek ledakan dari meteor tersebut. Dan episode 1 dari Rings of Power pun selesai. Well done everyone. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video dari Refresh alur cerita sampai di titik ini. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat mengenai cara penyampaian saya ataupun tentang video kali ini, teman-teman bisa share di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share video-video dari channel ini, biar saya lebih semangat lagi ngebahas alur cerita film lainnya. Gue Raham, sampai jumpa lagi di next video Refresh lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.